Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Suryandani, NIM A1Q1210071. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan mata kuliah dari bimbingan konseling 2. Materinya adalah konseling rasional emotif behavior. Baik, langsung saja. A. Definisi konseling REB. Pendekatan ini pertama dikenalkan dengan nama rasional terapi oleh Albert Ellis pada tahun 1955. Kemudian diubah namanya menjadi rasional emotif behavior therapy atau REBT pada tahun 1933 oleh Nelson Jones. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses berpikir konseli yang dihubungkan dengan perilaku dan kesulitan psikologis juga emosional yang dialami konseli. Manusia dianggap sangat jarang menampakkan emosi tanpa didahului berpikir. Hal ini karena perasaan yang timbul dipengaruhi oleh persepsi yang muncul terhadap suatu peristiwa atau situasi yang spesifik. Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT adalah sebuah terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk memberikan pengajaran tentang perilaku tepat, guna, atau rasional kepada konseli dengan cara melawan segala ide irasional dan perilaku self-defeating. Jones juga berpendapat bahwa seseorang dikatakan rasional ketika ia memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan cara yang menunjukkan pada pencapaian tujuan, bukan menghambat tujuan yang ia inginkan. Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud konseling rasional emotive behavior terapi atau REBT adalah satu pendekatan konseling yang mengutamakan layanannya pada perubahan konsep berpikir konseli dari yang irasional menjadi lebih rasional. Pada konseling REBT, konselor membantu konseli untuk berperilaku tepat guna dengan cara menghilangkan segala konsep pemikiran yang tidak logis. Selanjutnya B. Konsep dasar konseling REB. Landasan filosofis dari pendekatan REBT menurut Syamsu Yusuf pada eksistensialisme, yaitu individu sebaiknya menerima dirinya dalam wujud apa adanya, his existence, bukan karena penampilan atau performance atau perbuatannya. Konseling individual, konsep dasar dan pendekatan ini cenderung menerima kelemahan sifat manusia yang dapat berbuat salah dan berusaha untuk memahami serta bersifat toleran terhadap kejujuran. Konseling individual, konsep dasar dan pendekatan, maka pada pendekatan ini, seorang konselor harus menerima dan menghargai konselinya dengan apa adanya. Terdapat 3 hipotesis fundamental dari Ellis. Pertama, berpikir dan beremosi memiliki kaitan yang erat. Kedua, berpikir dan beremosi sangat saling berkaitan dengan biasanya saling menyertai satu sama lain seperti hukum sebab akibat. Sehingga pikiran seseorang akan menjadi emosinya dan emosinya akan menjadi pikirannya. Yang terakhir, ketiga, berpikir dan beremosi sering berbentuk self-talk dan semua kalimat yang selalu seseorang katakan kepada dirinya itulah yang akan menjadi pikiran dan emosinya. Disimpulkan bahwa segala perilaku dan kesulitan psikis atau emosional yang dialami seseorang sangat dipengaruhi oleh kebenaran proses berpikirnya dan berlaku sebaliknya. Semua itu akan terus saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya C. Teknik-teknik konseling REB berdasarkan pada hakikat konseling rasional emotif behavior serta tahap-tahap yang dilakukan dalam prosesnya. Maka REB mengembangkan dan mengaplikasikan teknik-teknik khusus konseling.
Menurut pengelompokannya, teknik-teknik yang dinamakan oleh REB terdiri atas A. Teknik-teknik emotif experiential evoktif. Teknik ini dipakai untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan-gangguan emosional atau perasaan yang merusak diri sendiri. Yakni yang pertama, teknik assertive training, yaitu teknik yang dipakai untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli agar secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan pola perilaku tertentu yang diinginkan. Misalnya, seorang konseli yang pemalu diberikan latihan berdiri di depan kelas, ditunjuk menjadi ketua kelas, memimpin kelompok diskusi, dan sebagainya. Latihan ini akan dilakukan secara bertahap, sehingga secara tidak langsung perasaan malu konseli berkurang pada gilirannya, akan hilang pada tahap tertentu. Konselor menilai bahwa perasaan malu konseli telah berkurang, maka selanjutnya diberikan informasi penyadaran bahwa sesungguhnya perasaan itu disebabkan oleh penilaian dan persepsinya terhadap dirinya sendiri yang keliru dan irasional. Yang kedua, teknik sosiodrama, yaitu teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan konseli, terutama perasaan negatif, melalui suasana yang didramatiskan sehingga konseli bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulis maupun melalui gerakan-gerakan dramatis. Teknik ini dilakukan untuk melatih perilaku verbal dan nonverbal yang diharapkan dari siswa. Dengan teknik ini diperlukan seorang konselor yang ahli di bidang bahasa. Yang ketiga, teknik self-modeling, yaitu teknik yang digunakan dengan meminta konseli berjanji atau mengadakan komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu. Dalam teknik modeling ini, konseli diminta terus-menerus menghindarkan dirinya dari perilaku negatif. Yang keempat, teknik imitasi, yaitu teknik yang digunakan di mana konseli diminta menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud mengkonter perilakunya sendiri yang negatif. Yang kedua, B. Teknik-teknik kognitif. Teknik-teknik berikut ini memegang peran utama dalam pendekatan konseling REB. Teknik ini digunakan untuk mengkonter sistem keyakinan atau anggapan yang irasional konseli serta perilaku-perilakunya yang negatif. Dan teknik ini didorong dan dimodifikasi aspek kognitifnya agar dapat berpikir dengan cara rasional dan logis. Dengan demikian, konseli dapat berbuat sesuai dengan sistemika yang diharapkan baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Berikut merupakan teknik-teknik kognitif yang cukup dikenal, yaitu homework, assessments, atau teknik ini merupakan persyarat bagi konseling selanjutnya. Dalam teknik ini, konselor diberi tugas-tugas rumah untuk berlatih membiasakan diri, serta menginternalisasikan sistem nihil tertentu yang menentukan pola perilaku yang diharapkan. Yang kedua, teknik biblioterapi, atau teknik ini digunakan untuk membongkar akar-akar keyakinan yang irasional dan logis dalam diri konseli, serta melatih konseli berpikir rasional dan logis dengan mempelajari bahan-bahan yang dipilih dan ditentukan oleh konselor. Yang ketiga, teknik diskusi. Teknik ini hampir sama dengan teknik di atas, namun dilakukan dalam satu kelompok. Diskusi melalui teknik ini, konselor dapat mempelajari pengalaman-pengalaman orang lain, serta dapat menimbang berbagai informasi yang dapat mempengaruhi dan mengubah keyakinan yang irasional dan tidak objektif. Yang keempat, teknik stimulasi, atau teknik ini dinamakan untuk memberikan kemungkinan kepada konseli mempraktikkan perilaku-perilaku tertentu melalui suatu kondisi simulatif yang mendekati kenyataan. Yang kelima, teknik gaming. Teknik ini digunakan untuk melatih konseli menempatkan pada peran tertentu. Kelebihan dan keterbatasan konseling REB. Terdapat 3 kelebihan yang dapat ketika menggunakan pendekatan REBT dalam konseling menurut Winkel 2004, yaitu A. Menggunakan pendekatan ini akan mempercepat proses penemuan titik permasalahan utama konseli. B. Pembelajaran untuk berpikir logis yang diajarkan selama berlangsungnya konseling REBT dapat digunakan konseli dalam mengatasi permasalahannya di masa mendatang.
C. Setelah mengikuti konseling RBT, konseling akan merasakan bahwa dirinya memiliki kemampuan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Namun di balik kelebihannya, konseling pendekatan RBT juga memiliki beberapa kelemahan. Menurut Winkel, A. Kadar kecerdasan konseli yang berbeda menyebabkan tidak semua konseli dapat ditolong dengan pendekatan RBT yang menggunakan analisis logis dan filsafat yang bertumpu pada kemampuan logika. B. Konseling RBT tidak memiliki banyak efek manfaat jika diberikan kepada konseli yang sudah putus asa dengan hidupnya dan tidak menginginkan perubahan pada diri dan terlalu bergantung pada emosinya. C. Konseling RBT tidak cocok untuk konseli yang sudah berada terlalu jauh dari realita kehidupannya, karena usaha konselor untuk membawanya kembali ke realita hanya akan menemukan kesulitan. Itulah tadi materi yang saya paparkan. Bila ada kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.